Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Kali ini seperti biasa kita akan membahas analisa teknikal saham, yang mana ini merupakan video yang kedua setelah kita membahas pergerakan IHSG yang sangat penting ya. Baik itu dari news ya, charting dan apa ya currency yang akan terjadi, current event yang bakalan ada di beberapa hari ini. Itu bisa teman-teman cek langsung video yang ini ya. Di sini juga ada beberapa saham potensial yang bakalan saya rekomendasi di grup Trade with Iqbal ini. Nah, ini kita video kedua ini udah berdasarkan request teman-teman yang kemarin sudah di request itu di hari Senin ya. Dan saya baru bisa nguploadnya itu di hari Rabu ini sekarang jam 2 ya, tadi jam 1. Nah, sini kita akan ngebahas saham INTP, Auto, Dewi, Japfa, dan BBKP. FYI kita ini sini udah 300 subs ya dari channel grup Telegram. And di YouTube kita udah 325 subs. Dan ini kita juga udah taking profit. Yang kedua itu di saham Antam tadi yang udah saya rekomendasikan. Yang waktu itu udah beberapa hari sempat stagnan. Ini juga kita heboh lah ya. Ini kayak mana ini Antam bergerak, and then dengan keyakinan penuh saya bakalan Antam TP2 dan terbukti benar gitu. Jadi teman-teman yang mungkin baru nonton video saya ini ya, mungkin lewat di beranda YouTube, kita bisa langsung ya join di grup Telegram saya ini, yang mana di situ dapat 24 jam update berita, diskusi, dan tentunya ada saham swing ya, beberapa saham swing untuk trading kita, dan juga saham BSJP yang hampir setiap hari saya rekomendasikan atau saya lemparkan di grup ini. Nah, jadi langsung saja itu klik di link di bawah video saya ini di deskripsi, maupun di klik link bio YouTube saya ini, dan juga di sini Instagram saya juga jangan lupa follow ya, karena di sini saya akan ngebahas Q&A dari teman-teman yang ada di Instagram, dari follower saya gitu. Oke, kita langsung saja ya. Ini kemungkinan besar mayoritas teman-teman yang udah nonton video yang pertama ini. Jadi lanjut ya, kita lanjut ya. Oke, gas. Oke, kita di saham yang pertama itu ada saham INTP yang hari ini ditutup terkoreksi sebesar 1,94%. Hari ini maksudnya di hari Selasa ya. Aduh, ini distribusi semua ya. Bahaya ini INTP ini. INTP, SMGR itu nasibnya sama tuh. Ya, saham semen yang pernah saya bilang juga ini sama Kak apa namanya, Kak, pokoknya ini CC ini, Cici kita. INTP udah pernah saya bahas juga nih. Nah, ini udah pernah saya bilang juga nih outlooknya ya. INTP dalam major trend mengalami fase downtrend yang diakibatkan supply semen yang berlebih 50%, termasuk SMGR. Secara fundamental, program 3 juta rumah Presiden Prabowo yang belum berjalan membuat INTP lanjut melakukan penurunan. Secara teknikal, dalam waktu menengah INTP bisa kembali menyentuh harga 6.250 hingga 6.375. Di mana di saat itu INTP menyentuh poin 3 resist garis trendline yang jika ditambah volume besar bisa membuat break. Namun, perlu diwaspadai kembali dengan keadaan fundamental yang belum mendukung di sektor semen. Nah, ini perlu teman-teman ingat ya. Kita cek nih bagaimana kondisi INTP-nya. Oh ya, nanti saya ingatin kembali ya. Ini bagi teman-teman yang ngecek harga komposit pergerakannya, langsung kita cek kembali lah di video ini ya, yang pertama ya. Nah, ini INTP kita lihat deh. Kita bikin di sini tuh bakalan ada melakukan penurunan di harga 6.250. Waktu itu harganya 6.375. Nah, 6.250 saya bilang kan, di sini juga ada nih. Wah, bahaya nih. Ternyata beneran sampai 6.050 nih. 6.200-nya udah beneran ngebreak nih. Nah, kan ini sebenarnya di saya bikin ini bakalan ada swing high-nya kembali ya. Setelah dia mengalami penurunannya di 6.250, ternyata dia malah ngebreak atau jambali jatuh ya. Oke, ini untuk yang TP sebenarnya kan ya, untuk secara fundamental ya masih belum lah. Ini udah didistribusi terus. Yang ngebikin harga naik ini pun ya kita orang lokal-lokal lah. Jadi kalau pengen suatu saham itu bagus ya kenaikannya, ya kita harus cari flow asing kembali gitu. Kalau yang menguasain sebuah emiten itu adalah orang lokal,
kembali lagi ya teman-teman ya, seperti saya udah bilang, orang domestik kita nih brutal-brutal nih, kejam-kejam gitu kan. Jadi ya perlu diwaspadai lah ya. Ini untuk strong supportnya ya. Terus kita bikin kita bikin kembali ini sih ya. Nah, ini yang udah saya bikin kemarin nih. Nah, dijebol di 6.200-nya nih. Tidak ada ngebentuk atau tidak ada toleransi dia itu ngebentuk swing high-nya kembali ya untuk di saham INTP inilah. Jadi ya bagi saya mungkin teman-teman saya rasa ini requestnya pada nyangkut sih. Tapi kalau misalnya untuk mencari momentum ya bagi saya ini belum dulu lah untuk di saham INTP ini. Nah ya. Oke, ini untuk INTP ya. Belum ada momentum yang pasti. Artinya di sini ada 4 tangga nih menurut saya nih. Nah, oke, dia ada 4 key level yang harus diperhatikan oleh teman-teman di untuk saham INTP. Jadi yang penting ini INTP kalau dia masih bisa bertahan di harga sini ya di 5.050 hingga di 5.500 ini, dia bisa kembali naik ke harga dia yang atas ini 5.975. Tapi kemungkinan besar karena INTP ini ya. Nah, karena INTP ini selalu distribusi asing, ini bisa saja turun kembali ke 11% atau di 4.460 ya. Hati-hati INTP karena bisa jadi ini merupakan pola ya, dead cat bonds maupun polanya itu ngelakuin yang sama. Dia downtrend ya. Ini dia downtrend, terus dia ngebreak, dia sideways ya. Terus baru ngelanjutin penurunan lagi. Nah, ini hati-hati nih untuk INTP. Kenapa saya bisa percaya seperti ini ya, teman-teman? Karena ini polanya sama nih, mirip nih seperti yang lalu. Oke, paham lah ya. Di sini ya, ini downtrend ya, dia ngebreak terus and then dia create dia sideways atau ranging and then baru dia bam kembali jatuh nih ke bawah. Jadi ya hati-hatilah untuk di INTP ini. Oke, ini kita hapus dulu lah ya. Kalau main day trading tipis oke, cuman perlu diperhatikan lagi ya. Saya lebih merapatkan flow dulu lah karena teman-teman sadari ini orang ya. Kalau yang baru kenal ya, ini kayak orang si Iqbal ini kok nggak ada pakai indikator sama sekali ya. Tapi bagi teman-teman yang udah lama banget ya atau udah beberapa hari maupun beberapa minggu masuk di channel saya di grup Telegram pasti tahu saya itu orangnya seperti apa ya. Dan metode saya itu lebih lebih mungkin membuat teman-teman itu nyaman dan fix pasti lebih bisa taking profit ya. Oke, sampai ini kemarin di Instagram saya ada yang bilang terima kasih ya. Bentar nih. Ini kita mana ya? Pokoknya kemarin di sini ada bikin story, udah habis pula ya. Dia terima kasih sama saya gitu kan. Mas-mas ini kalau gara saya itu beliau itu udah bisa menyelamatkan diri dari minus yang lebih gede gitu. Karena di sini saya mau video ini lebih bilang kalau ya saya lebih memperhatikan teman-teman itu untuk memperhatikan resikonya dulu di saham daripada mencari keuntungannya. Jadi kalau saya nggak analisa saham ya kalau jelek saya bilang jelek, nggak ada yang bilang bagus gitu. Dan saya kan udah terbukti semua nih kebenarannya tuh ya. Oke, jadi subs lagi ini YouTube saya yang bagi belum subs ya. Thank you ya teman-teman yang udah nge-subs gitu. Oke, kita lanjut lagi untuk INTP ya, belum ada hal-hal yang menarik lah bagi saya. Ini potensialnya ini bisa turun kembali ke 4.880 ya. Hati-hati lah ya untuk di INTP. Jangan dulu lah masuk ini. Saham lain kan banyak. Oke, atau teman-teman yang menonton potensial saham-sahamnya itu bisa langsung ini. Nih, ini keren-keren nih videonya nih. Saham-sahamnya tuh benar berpotensi ya. Nah oke, kita ke saham yang kedua itu ada saham auto yang hari ini asing itu ada akumulasi sebesar 100.000 lembar. Nah berarti ini asingnya keluar masuk nih ya. Masuknya gede, keluarnya pun juga gede. Auto ini sama nih, selaras nih sama saham ASI ini pergerakannya. Nah makanya kecil-kecil kan. Nah auto di sini ada gap ya. Berarti besok ini sama nih auto nih kayak ISG kalau ya. Ya.
Ini auto kalau misalnya ISG besok sebelum bulan Juli ini bakalan junam, ya ini bakalan ke sini ya. Ngikutin sesuai arahan pergerakan ISG saya. Ya, kemudian di sini ya auto sedang lagi uji coba dia bisa bertahan di range harga di sini. Di 2230 hingga di 2150. Yang penting dia bisa bertahan di sini dulu lah untuk di saham auto ini. Nah, oke. Nah, ini pas nih. Nah, yang penting ini di saham auto ya, teman-teman semuanya. Ini kalau dia bisa berhasil bertahan di area sini, dia bisa ngebreak menembus harganya tuh ke 2290 ini. Nah, di sini. Oke. Nah, ini dulu lah jarak terdekatnya. Tapi kita harus bikin juga lah untuk mana nih area supportnya. Nah, oke. Yang terpenting ini jangan sampai saham auto itu bisa jatuh ya dari lebih rendah dari 2080 hingga 2060, karena kalau ini jatuh ya minus ya, ini nggak bertahan nih misalnya lagi ke sini, ini bisa langsung lanjut ke harga 1870 ya, itu untuk saham auto. Tapi chance kedepannya ini untuk saham auto masih bisa lanjut rally ke 2300, artinya ini masih bisa kita profit sekitar nih berapa nih, 4% atau 5%, kecil ya. Kalau saya lebih milih saham lain lah ya. Untuk Arto oke lah, tapi kekecilan sih kurang menarik banget saya nih. Bagi saya kurang sih gitu. Saya lebih suka yang gede-gede di atas 10% ya. Kayak saham Antam kita, EMTK ya, terus saham BTPS, apalagi MBMA. Nah, BPJS, BSJP ya. Udah juga tuh. BPJS pula saya bilang. Itu udah kita share di grup Telegram juga. Terus untuk saham Dewi hari ini ya ini kita lanjut ke saham yang ketiga ya. Untuk saham Dewi di sini ada kenaikan sebesar 2,19%. Kalau kita lihat dari asing di sini ada akumulasi hari ini ya. Oke. Keluar masuk nih asingnya. eh Ini lagu Dewa 19 nih. Dewi, bawalah hidupku. Kenapa pacarnya seperti ini? Aduh, Mak. Ini ini nyangkut nih yang kayaknya request nih. Apa nih? Kenapa nih ada yang biasa request saham ini nyangkut kah, Manis? Ikut rekomendasi grup-grup besar kah? Sehingga teman-teman ini bisa nyangkut di sini ya. Ya kembali lagi lah teman-temannya. Hati-hatilah kalau ngelihat saham tuh lihat dulu lah modelan chartnya seperti apa. Apalagi ini baru IPO loh. Nah, di 2022. Aduh, ini kalau udah kayak gini ya janganlah. Jangan teman-teman kayak ngeliat, wah saham Dewi ini hari ini naik ya sampai ini ya. Oh, pembukaan opening arah 33% gitu kan. Ya besoknya kan lanjut naik. Oh, 26%. Terus sekalinya kena banting, alamak 30%. Besoknya lagi alamak 38%. Terus naik pelan-pelan, dihajar lagi gitu. Saham-saham seperti ini adalah saham-saham yang ada bandarnya. Catat ini saya. Yang bandarnya itu kejam, jadi hati-hati, jangan mau masuk kayak gini lah. Kalau saya lagi males nih, saya males bahas saham-saham kayak gini ya. Saya nggak mau teman-teman itu kayak yang ada di grup saya ini boncos lah. Mending nyangkut di BBRI lah lagi daripada kayak gini. BBRI bisa kalian cabut. Uang kalian letak 5M, 10M aman kalian mau cabut ya kan. Kayak gini gimana? Skip lah ya. Hati lah besok nih teman-teman saham-saham yang kayak gini. Ya. Oke lah, saya bantulah sedikit nih ya. Dewi, kenapa kau seperti ini ya? Kamu kejam sekali. Ho ho. Ha, oke.
Ini saya hapus dulu ya. Nah ini yang penting Dewi bisa dia stay bertahan di 91, 93 dan dia itu tidak bisa jauh jatuhnya itu melewatin harga 88-nya ya. Itu untuk saham Dewi. Nah, oke, berarti ini saham Dewi sekarang posisinya lagi sideways. Sama nih kayak BRMS nih polanya nih sama ASI. Ya ini bakalan di sini-sini dulu lah dia pakai namanya. Kecuali besok ada tiba-tiba bandar yang mau masuk ya. Nah, nanti yang keempat ini antara dia junam ke bawah atau ke atas nih. Jadi bakalan ada dua arah nih ya untuk di saham Dewi. Saya kurang tertarik lah. Nggak mau saya lanjutin di saham Dewi ya. Saham lain kan banyak. Oke teman-teman. Kita ke saham yang keempat. Itu ada saham Java. Yang hari ini naik sebesar 1,14%. Kita lihat di sini transaksi asing ternyata ada akumulasi 700.000. Kemarin di distribusinya juga mulai gede. Ini artinya ini asing udah mulai taking profit di Java setelah mengalami kenaikannya ya. Mari kita lihat kondisi saham Java nih. Ini saham Poltra ya, saham ayam. Yes, come on baby. Ini ngikutin proyeksi yang udah pernah saya bikin. Nah, ini kapan kita bahas Java nih ya? Java. Pani, NCL, PTBA. Ini oh ya PYFA. Ini Java 3 hari lalu ya. Bentar saya putar dulu lah ini. Di mana saya bikin ini nih? ASI Java. Oke, ini ASI. Oh ya, ini baru nih Java nih. Kelamaan juga saya bikin ASI. Ini saya udah kemarin waktu di harga 1750 ya. Sekarang harga di 1765. Berarti di sini nih. Ya, intinya Java masih diperhatikan lagi lah karena polanya masih seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, tapi kalau misalnya ini masih bisa dia ngebreak ya, ternyata dia ngebentuk swing high lagi itu bisa lah. Penting dia masih bisa bertahan di harga segini, jangan sampai jatuh. Dengan keadaan asing yang keluar masuk ya, keluar masuk. Ini ya. Ini bisa ke 1945. Tapi apakah bagi saya menarik? Kurang sih ya, teman-teman ya. Berarti udah 1 2 3 4 saham ini belum ada yang menarik sama saya ini ya. Oke ya, itu untuk di Java perlu diperhatikan lagi lah ya. Pasang stop lossnya lah. Tapi kalau misalnya ternyata asing gemblik, kompak blik ya, ini bisa ngebentuk swing high-nya kembali nih. Cantik lah, minimal ke sini lah. Ke 1890 ya. Itu untuk saham Java. Sekitar berapa nih profitnya nih? Kalau beneran naik 6% lah. Day trading oke lah, tapi nge-swing masih belum rekom ya. Itu untuk Java. Kita ke saham yang terakhir. Itu ada saham BBKP. Ini Dewi Auto, bentar. Dewi. RPS 5 Juni juga masih lama. Financial ini belum keluar. Juga IPS juga belum keluar ya. Berarti Dewi udahlah. Oke, itu untuk Java kita udah bahas juga kemarin. Jadi kita ke saham yang terakhir itu ada BBKP. Hari ini terkoreksi 2,94%. Kalau kita lihat dari asing di sini ada distribusi ya, 744.000 kemarin 1 juta. Berarti BBKP udah mulai di on nih. Apa kayaknya udah di inilah. Aku MDKA, BBKP EPS ini mengalami kenaikan, sebelumnya itu minus ya. Terus dari ini juga sedikit ada penurunan lah, tipis ya. Nah FVI kemarin kan saya bilang di waktu ini ya, ini naik, pendapatannya naik ya, tapi di APS-nya itu kok bisa turun nih gitu. Waktu itu saya cari nih, korek isunya nggak ada ya, karena kan ini APS dihitung dari lembar saham yang beredar. Ternyata saya baru ingat pas lagi pulang ke rumah,
Oh iya, ini kan EPS dihitung dari earning per share-nya itu dari laba bersih. Sedangkan ini kan dari total laba pendapatannya, total semuanya gitu. Jadi berapa laba bersihnya itu baru dibagi sama lembar saham yang dibagikan. Jadi sebuah hal yang wajar kalau ini total salesnya pendapatannya gede ya, total ininya gede, pendapatannya gede, tapi EPS-nya turun berarti ya laba bersihnya itu mulai turun. Yang artinya mungkin ada seperti beban operasional atau laba kotornya gede. Jadi ya itu yang ngebikin EPS itu udah mulai kecil gitu. Atau mungkin ada correction yang ngebikin jumlah lembar sahamnya itu semakin gede, itu yang ngebikin EPS-nya tuh jadi kecil tapi pendapatannya gede gitu. Yang penting mana Bang Ibal, yang penting pendapatannya tuh selalu grow dulu lah. EPS naik turun tipis oke gitu. Oke, itu ilmu fundamental ya. Correction ini juga 28 Mei masih lama ini ya. Berarti sekarang di luar saham-saham yang udah kita bahas kemarin itu udah mulai lambat juga nih semua pergerakannya. Oke, kita charting dulu lah ini bagaimana kondisi saham BBKP. BBKP ini udah pernah kita bahas kapan ya? Udah TP nih sebenarnya nih. Udah sampai ke 70 nih ya. Kemarin udah ada TP nih kemarin nih. Kapan nih saya bahas BBKP ini ya? Ntar ya teman-teman. Ini kayaknya udah video lama ya. BBKP di sini tidak ada. BBKP. Ah, ini 8 hari yang lalu saya bilang nih. Berarti ini udah di pertengahan ya. Ini jar. Oke, LCP ini ini berarti waktu itu di harga 64 ya. Harga 64 di candle yang ini. Nah, kemarin saya bilang kalau nih seharusnya teman-teman udah bisa profit ya di BBKP ya. Soalnya teman-teman kemarin beli di sini, saya bilang yang penting dia bisa bertahan dulu lah di 61 itu bisa kita profit sekitar berapa deh. Kalau benaran teman-teman kemarin itu ngikut, itu bisa 15%. Gede loh. Hah? Gede loh deh. Ya, ke harga 70. So, kalau kondisi seperti ini BBKP kita lihat kembali lah. Yang penting dia bisa bertahan di area 86 di 63 ini bisa ke TP 275 juga bisa. Cuman diperhatikan lagi kalau dia masih bisa bertahan. Karena ini asing udah mulai keluar ya. Momen saya bagi saya masih belum lah. Oke. Hati-hati ini bisa kembali turun ke 56. Udah habis nih momennya nih ya untuk BBKP. Saya rasa ini lebih inilah. Kalau memang nekat masuk sekarang ya bisa di TP 75. Tapi perlu diperhatikan lagi lah kalau ini jauh SL-nya nih 60 misalnya pasang SL sini. Kalau ini udah SL-nya nyentuh ini bisa kembali jatuh ke 56 ya. BBKP seperti itulah kalau memang mau maksa masuk ya. Momen udah habis nih. Oke ya. Untuk Java ya ini oke lah. Oke ya. Banyak kali nih oke-nya ini Bang Ibal gitu. Ya gimana? Ini udah jam saya nge-record di jam 2 nih, setengah 3 gitu. Oke ya. Oke lagi. Terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya teman-teman. Ini kayak saya lagi lihat bak kata orang Melayu ini kedekut lah ya. Pelit kali ini ngasih tombol like-nya. Jadi saya lebih sulit nih mecahin video saya ini di beranda ya. Oke. And then ya tekan lagi tombol like-nya ya abang-abangku semuanya ya. Dan kalau misalnya pengen join, mungkin bagi teman-teman yang baru nonton video saya ini bisa langsung klik di link deskripsi di bawah video saya ini maupun di link YouTube saya ini ya, link YouTube saya ini. Nah, oke. Nanti saya ada potensialin saham-saham yang bagus ya, swing maupun BSJP saya bakalan share ini di grup Telegram kita. Nah, oke abang-abangku semuanya, teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya ini. Aktifkan notifikasi bel loncengnya sehingga saya bisa nanti bukan saya ya, teman-teman yang subs gini ya, jadi bisa langsung nonton video saya ini di pagi hari maupun di malam hari gitu. Jadi bisa tahu, oh ini kita harus ngapain ya, oh ini belum momen ya, oh ini saya harus cut loss, oh saya bisa nunggu taking profit yang kedua atau ketiga gitu setelah menonton video saya ini ya, abang-abangku semuanya, teman-teman semuanya ya. And then seperti biasa ya, salam gacor.